apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 1 November 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, Polrestabes Palembang bongkar sindikat perdagangan bayi. Ratusan kelompok tani hutan ikuti vaksinasi massal. Dan jangan lewatkan 2 gajah betina lembah Serelo dipindahkan ke Jambi. Pemirsa, inilah seputaran Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Polrestabes Palembang mengungkap kasus tindak pidana penjualan atau perdagangan anak. Polisi mengamankan 4 tersangka termasuk ibu kandung bayi. Satu dari keempat tersangka yang melakukan tindak pidana penjualan atau perdagangan anak ini diketahui ibu kandung bayi yang sengaja menjual anaknya. AN, ibu menjual anaknya yang berusia 1,5 bulan kepada tersangka Nazori alias Gatot di Jalan Kemang Manis, Lorong Lestari, Kecamatan Ilir Peratua, Palembang pada tanggal 21 Oktober 2021 kemarin. Tersangka Nazori dibantu ketiga tersangka lainnya, satu masih buron, memperdagangkan bayi perempuan tersebut kepada pasangan suami istri seharga 7 juta rupiah yang berada di Ogan Komering Ulu Selatan. Tersangka Rohima, Putri, dan Sali berperan sebagai perantara dengan mendapat imbalan uang sebesar 1 juta rupiah, sedangkan Rohima mendapat imbalan sebesar 400.000 rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa surat keterangan kelahiran bayi atas nama Stefani, surat pernyataan penyerahan bayi bermaterai, serta uang sisa hasil penjualan bayi sebesar 2 juta rupiah. Polisi masih mendalami motif penjualan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung, termasuk alasan ekonomi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan kasus ini terungkap atas laporan ayah kandung si bayi yang pulang kerja menanyakan keberadaan anaknya. Jadi diawali dengan laporan dari ayah kandung anak ini sendiri. Ya. Dari proses itu kemudian anggota mendalami lagi dan menelusuri sehingga prosesnya sempat beberapa hari untuk memastikan menemukan bayi, ya. Karena memang yang menjadi objek ini adalah bayinya, bayi yang diperjualbelikan kepada ya para tersangka yang tidak memiliki anak. Para tersangka terancam pasal 76 F Junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, ancaman hukuman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan peserta vaksin dari kelompok tani hutan Palembang Banyuasin dan warga sekitar mengikuti vaksinasi Sinovac di kantor UPTD KPH wilayah 3 Palembang Banyuasin. Para peserta vaksin juga mendapatkan bibit tanaman sebagai edukasi penghijauan kebutuhan oksigen. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 3 Palembang Banyuasin yang bernaung di Dinas Kehutanan Sumsel mendukung program pemerintah mencapai herd immunity dengan vaksinasi COVID-19. Kepala UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin Oscar Devi menyatakan, meski kelompok tani hutan masih tinggal di wilayah segar dan sejuk di kawasan hutan, namun para petani ini masih bersosialisasi dengan masyarakat lainnya seperti ke pasar dan ke fasilitas publik lainnya. Selain vaksinasi di kantor, pihaknya juga membawa sejumlah nakes untuk menjemput bola di kawasan hutan untuk vaksinasi COVID-19. Untuk tahap awal ini disediakan 500 dosis vaksin Sinovac dan jumlah bisa ditambahkan tergantung kebutuhan. Penyelenggara juga menyediakan bibit tanaman buah bagi peserta vaksinasi sebagai sarana edukasi untuk penghijauan dan menambah stok oksigen. Bentuk partisipasi kita terhadap peningkatan ataupun dalam rangka kita menurunkan pandemi COVID-19 ini, di mana UPTD KPH Palembang Banyuasin bekerjasama dengan PT Aspal Bangun Sarana memfasilitas kita untuk mengadakan vaksin. Para peserta antusias dengan kegiatan ini demi mengurangi resiko penyebaran virus corona. Ya, supaya kita terhindar dari gejala-gejala kayak COVID. Alhamdulillah mudah.
Saat ini, pemerintah Provinsi Sumsel terus mengencarkan vaksinasi COVID-19 dan sudah mencapai 35% lebih. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu Palembang antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Warga berharap vaksinasi ini mampu membebaskan mereka dari ancaman penyebaran COVID-19. Menindaklanjuti program nasional pemerintah penanggulangan dampak terpapar virus corona, Denkesyah Rumah Sakit Akagani Palembang bersama Koramil 04 Kertapati dan pemerintah Kota Palembang melakukan vaksinasi ratusan warga RT 57, Kelurahan 5 Ulu Palembang, Sabtu lalu. Satu persatu warga diberikan suntikan vaksin Sinovac. Rusdi, Ketua RT 57 menyatakan ada sebanyak 400 warga yang sangat antusias minta divaksin. Warga berharap dengan suntik vaksin ini virus corona segera berakhir dan pemerintah dapat segera memulihkan perekonomian. 400 warga, kalau yang sudah terdaftar ini 400 lebih. Antusias warga di sini gimana itu, Pak? Antusias warga di sini sangat banyak, bahkan bisa melebihi target yang ada. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang melakukan peninjauan ke lokasi vaksinasi menyatakan sangat berterima kasih pada penyelenggara vaksinasi yang telah bisa menimbulkan minat antusias warga hingga mau divaksin. Tingginya antusias warga ini menunjukkan Kota Palembang akan pulih kembali seperti semula. Dari data bed occupancy rate, sudah tidak ada angka kematian akibat terpapar virus corona. Yang untuk terkendala ini tidak akan mengganggu warga untuk mendapatkan vaksin. Jadi Dukcapil selalu standby untuk memperbaiki kalau ada temuan warga yang merasa tertolak karena NIK-nya. Jadi warga yang datang tetap mendapatkan vaksinasi, tetap mendapatkan sertifikat, nanti NIK-nya harus diperbaiki Dukcapil. Meski telah divaksin, warga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Palembang, Gunturyansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejauh ini pembelajaran tatap muka di Kabupaten Oki tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Siswa berharap pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara penuh tanpa ada pembatasan jumlah siswa yang belajar. Sejak 6 Oktober 2021 lalu, Kabupaten Oki telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM yang dilaksanakan secara terbatas dan mematuhi protokol kesehatan. Hingga saat ini, proses pembelajaran tatap muka di sekolah berjalan lancar tanpa menimbulkan klaster baru COVID-19. Seluruh siswa dan guru juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Siswa dan wali murid berharap proses pembelajaran tatap muka di sekolah dilakukan secara penuh tanpa ada pembatasan jumlah siswa yang belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, M. Amin, mendukung penuh proses belajar mengajar di sekolah seperti semula. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah tingkat pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah selama PTM berlangsung. Dalam pencapaian target kurikulum di masa pandemi setelah 2 tahun dilakukan belajar daring, khususnya sekolah dasar, mereka banyak ketinggalan dalam penuntasan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran tatap muka terbatas yang kita mulai 6 Oktober tadi kan, sampai hari ini cukup berjalan baik, tidak ada kita temui khususnya apa yang kita takutkan sebagai klaster di sekolah. Sekolah dan anak-anak diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan agar PTM bisa terus dilaksanakan sesuai harapan bersama. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di penghujung tahun 2021 ini, Kabupaten Oki mengalami defisit keuangan. Dampak pandemi yang menyebabkan masyarakat terhambat dalam membayar pajak dan retribusi. Capaian target pun pesimis bisa dicapai. Keuangan Kabupaten Oki tahun 2021 mengalami defisit anggaran, bahkan sangat prihatin jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pemasukan dari daerah sendiri serta transfer dari pusat ada perubahan tidak sesuai dengan harapan semula. Akibatnya untuk 2 bulan terakhir ada kegiatan yang belum bisa dibayarkan dan harus tunda bayar pada tahun depan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Oki, Mun'i, menyatakan target yang diharapkan dalam situasi pandemi saat ini sulit dicapai mengingat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Selain itu, masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga mengalami hambatan karena terdampak COVID-19. Di tahun 2021 ini kita agak prihatin sedikit dibanding tahun-tahun kemarin karena kondisi sekarang keadaan keuangan kita sedang defisit.
mungkin dalam 2 bulan terakhir ini ada kegiatan-kegiatan yang belum bisa kita bayarkan dan ditunda bayar di tahun depan. Para organisasi perangkat daerah OKI diharapkan tetap bisa menjalankan kegiatan semaksimal mungkin dengan anggaran seminimal mungkin agar semuanya berjalan lancar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 2 gajah betina lembah Serelo dipindahkan ke Jambi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Oku Selatan menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain tetangga korban sendiri. Wahyu Purnomo berusia 45 tahun, warga desa Tanjung Raya, Kecamatan Buai Sandang Aji ini ditangkap tim Reskrim Polres Oku Selatan. Tersangka terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 12 tahun berinisial YP, anak tetangganya sendiri. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengaku bahwa dirinya sadar telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Tersangka berdalih tega memperkosa korban karena tak mampu menahan nafsu birahinya saat melihat korban buang air kecil di luar rumah. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka kemudian menyetrum dan memendamkan korban ke dalam sungai. Mayat korban lalu dibuang ke sungai. Dia rusuk sentrum. Tidak kau setubui? Saya sentrum, Pak. Kau setrum? Ya. Lalu itu pingsan.
Sudah pingsan, saya ambil rambutnya dan saya tenggelamkan di air, Pak. Dan lalu hanyutkan. Hanyutkan? Iya. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menyatakan tersangka sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pihaknya masih memeriksa tersangka untuk mengungkap pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Didapatkan fakta bahwa tersangka sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, tim penyidik Polres Oku Selatan terus melakukan pemeriksaan tersangka pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun, anak tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku tega memperkosa dan membunuh korban bermotif dendam terhadap orang tua korban. Tersangka Wahyu Purnomo, warga Kecamatan Buai Sandang Aji, masih terus diperiksa tim penyidik Polres Oku Selatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap motif di balik kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun, YP, anak tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka tega memperkosa dan membunuh korban bermotif dendam. Tersangka Wahyu Purnomo sering terlibat pertengkaran dengan orang tua korban. Sementara itu, orang tua korban, Edi Farizal, menyatakan saat kejadian tengah mengurusi kebun mereka dan tidur di pondokan bersama anak ketiga dan keempat mereka. Edi berharap polisi menghukum tersangka dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati terhadap tersangka. Bapak pernah cecek, Pak, dengan ini pelaku, Pak? Pernah. Gimana itu, Pak? Di depan ini. Itu sering atau bagaimana itu? Ya sering, dia tuh ngajak cekcok tuh. Sedangkan paman korban, Tisna Buana, menyatakan tersangka dikenal sebagai sosok yang sering membuat keonaran. Usai membuang mayat korban, tersangka juga berpura-pura ikut melakukan pencarian. Baru balik dari nyetrum, bertemu masyarakat yang sedang mencari korban. Waktu kejadian itu? Waktu kejadian itu. Nah, setelah itu dia ninggal ke setrum di rumah, dia juga ikut mencari, keliling-kelilingan sampai ke pagi, sampai ke besoknya dia ikut mencari. Polisi memeriksa tersangka Wahyu Purnomo dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor gajah betina penghuni Lembah Srelo Lahat dipindahkan ke lokasi baru di hutan kawasan Jambi. Pemindahan ini dilakukan bersamaan dibukanya hutan kawasan baru Jambi. Gajah betina bernama Kalangi dan Tiara menjadi salah satu penghuninya. Inilah persiapan pemindahan 2 ekor gajah betina berumur 20 tahunan. Kalangi dan Tiara sebelumnya merupakan penghuni Lembah Srelo Hutan Lindung Isau-Isau Lahat. Dengan dipindahkannya Kalangi dan Tiara ke hutan kawasan baru yang dibuka di daerah Jambi, penghuni Lembah Srelo yang tadinya berjumlah 10 ekor gajah kini tinggal 8 ekor. 2 ekor gajah ini akan menempuh perjalanan lebih dari 10 jam di atas truk dikawal petugas BKSDA Lahat. Kalangi dan Tiara nampak tenang di atas truk. Petugas Polhut BKSDA Lahat, Rahmat, menyatakan selain akan menjadi penghuni hutan lindung di Jambi, kedatangan 2 ekor gajah betina yang jinak ini juga bisa menekan konflik gajah liar dan warga di Jambi. Mau diangkut ke BKSDA Jambi. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka untuk oleh kenal Jambi kan belum ada gajah jinak untuk sebagai penanggulangan gangguan gajah. Ya, enggak ada kan kita. Petugas mengaku tak ada kesulitan dalam proses pemindahan ini karena kedua gajah betina ini sudah terbiasa dengan aktivitas manusia, terutama saat menaikkan dan menurunkan dari atas angkutan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat.
Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.